What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like. You ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini baik saya maupun ibu dosen dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam hendaklah kita haturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini dapat melihat dipotong aja ya. Suka penelitian ini aja ya. Salawat serta salam hendaklah kita haturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, sehingga kita dapat merasakan betapa indahnya nikmat Islam seperti yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Baiklah, penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan banyak pihak, diantaranya dari rekan-rekan kuliah serta bantuan kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian skripsi ini. Yang mana skripsi ini berjudul Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Prestasi di SDN Negeri Kaliabang Tengah 7 Bekasi, yang mana saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan dan notifikasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Ustazah Muslimah dan juga kepada Ibu Dr. Miftahujana serta Ibu Dr. Blessing CRMC dan Bandung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga skripsi saya dapat selesai dan bisa saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan latar belakang dari skripsi yang saya ambil ini, yang mana seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan suatu yang tidak asing lagi bagi kita semua. Terlebih lagi kita sedang berinteraksi aktif di dalamnya. Kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang, bahkan dapat dilakukan dalam proses menuju kedewasaannya. Setiap manusia pasti melalui tahap pendidikan, dan pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalam terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia dalam melestarikan hidupnya. Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa adalah suatu keniscayaan. Melalui pendidikan bermutu dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu raw input proses pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks bangsa Indonesia, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa kemudian hari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Merujuk kepada petikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, jelas bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun, dan sudah menjadi komitmen nasional sejak negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan selalu menarik untuk dikaji dan dikembangkan hal-hal merentas pendidikan nilai. Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang dibawa Nabi Muhammad ini diajarkan melalui mukjizat yang merupakan teks Al-Quran. Al-Quran merupakan teks rujukan dan pedoman bagi umatnya dalam seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Agama Islam sangat mengutamakan proses pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari 5 ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pembelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar, sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa, yang mana secara lebih rinci tugas guru berpusat pada 3 hal, yakni yang pertama pendidikan dengan titik berat, memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai, dan yang ketiga, membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai, dan penyesuaian diri. Demikian penyampaian latar belakang dari skripsi saya. Mungkin Ibu dosen penguji ada yang ingin dipertanyakan. Baik, boleh diulang lagi apa judul yang ada itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat skripsi dengan judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SDN Negeri Kaliabang Tengah 7 Bekasi Utara. Selanjutnya, apa alasan Anda mengambil judul tersebut? Alasan saya mengambil judul tersebut jika saya sudah sempat berkomunikasi kepada salah satu guru di SDN Negeri Kaliabang. Salah satunya kemarin sempat berkomunikasi dengan Bapak Latif, yang mana beliau mengatakan bahwa ada beberapa masalah kendala yang ada di SDN Negeri Kaliabang 7. Beliau juga menjelaskan bahwa kendala dan hambatan tersebut berasal dari latar belakang siswa yang lulusan dari sekolah umum dan kurang mengenyam pengetahuan tentang pelajaran PAI pada usia dininya. Itulah alasan saya kenapa saya mengangkat judul skripsi ini. Berarti alasan konkretnya kenapa Anda mengambil judul tersebut di SDN? Kira-kira kali apa? Ya, Bu. Jadi di SDN Negeri Kaliabang 7 itu ada kendala dan hambatan yang selama ini dihadapi para guru PAI, yakni datangnya dari siswa yang kurang mampu pada pelajaran pendidikan agama Islam yang disebabkan oleh beberapa latar belakang, yakni ada latar belakang siswa yang lulusan dari sekolah umum, ada siswa yang belum bisa baca tulis Al-Quran, dan juga kurangnya perhatian pada pelajaran pendidikan agama Islam dikarenakan kurangnya motivasi dari orang tua dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.
Hal tersebut juga dengan adanya kesibukan orang tua yang bekerja sampai larut malam, maka tidak sempat memberikan dukungan terhadap anaknya, bahkan jarang ketemu bersama orang tuanya. Mungkin penguji yang lain. Baik, terima kasih pemaparan dari Mbak Fitri tadi. Mungkin bisa dijelaskan dari pemaparan tadi apa tujuan skripsi Anda? Tujuan dari skripsi yang saya buat ini yakni penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan mengetahui upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Mungkin metode apa yang Anda ambil? Pada kesempatan hari ini saya mengambil metode kualitatif. Mungkin ada yang lagi? Mengenai pertanyaan dari Ibu Muslimah, mengapa Anda mengambil metode kualitatif? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya mengambil metode kualitatif untuk penelitian? Karena metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan apakah prestasi belajar pendidikan agama Islam akan meningkatkan dengan upaya guru pendidikan agama Islam tersebut. Karena di antara upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah dengan menggunakan metode-metode yang dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran menarik dan menyenangkan, memberikan kisah-kisah teladan para nabi dan sahabat, memberikan latihan dan bimbingan konseling, atau lebih tepatnya pendalaman materi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang keaktifan siswa dalam belajar. Itu alasan saya kenapa saya memakai metode kualitatif. Ada lagi yang mengujikan itu mau dijelaskan? Dari saya cukup. Presentasinya lumayan alhamdulillah bagus. Nanti ada beberapa kalimat yang bisa di sana. Demikianlah presentasi skripsi saya pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketiga dosen penguji yang telah membantu saya sehingga skripsi saya bisa selesai dan bisa saya presentasikan tuntas pada kesempatan hari ini. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama presentasi mungkin ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung di hati ketiga dosen penguji. Saya mengucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.